Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati penyelenggara praktik yang bergerak untuk berkenan Bapak Doni Antoso, yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan, Bapak Ilham, yang kami hormati Kepala Hikmat Ilham, tak lupa Ibu Sufiati sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Karangasem. Puji syukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena berkat rahmat hidayahnya kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri pemaparan visi dan prakarsa perubahan sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Sufiati. Tak lupa selawat dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga tetap berjaya kepada pimpinan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah mengangkat kita dari alam jahiliyah menuju alam mulia. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, demi mempersingkat waktu, saya sebagai moderator akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Ilham, yaitu Bapak Ilham. Sambutan kedua yang akan disampaikan atau pengarahan dari pengajar praktik, yaitu Bapak Doni Antoso. Yang acara yang kedua yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Sufiati. Ada pemaparan materi, ada sisi tanya jawab. Setelah pemaparan materi ada sisi tanya jawab. Terakhir yaitu penutup. Baik, kita mulai acara ini dengan pembacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk acara pertama, yaitu sambutan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Yayasan, yaitu Bapak Ilham. Kepada beliau kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Doni Antoso selaku pendamping pengajar praktek guru penggerak. Saya hormati Bapak Ahmad Sarudini, Organisasi dari guru guru Bapak Pendampingan, dan yang saya hormati Kepala Ilham Pendampingan, yang saya hormati guru-guru TK Ilham Pendampingan dan wali murid beserta murid dengan juga pendampingan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana rahmatnya, kekuasaannya dan ridhonya dapat berbuka pada pagi hari ini untuk melaksanakan kegiatan guru penggerak yang akan dilaksanakan oleh Bu Sofi sebagai pendekatan si guru. Selawat wassalam mari kita tetap dipasrahkan kepada Guru Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kerja kerasnya, dedikasinya yang dapat mengamankan dari amal kesehatan menuju alam yang. Alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesempatan untuk melihat secara langsung bagaimana kualitas pendidikan yang akan diterapkan oleh guru akan ditingkatkan, yang dimana ini adalah program pemerintah. Dan mudah-mudahan saya harap di sini sebagai yayasan
bisa membuat lembaga ini, lembaga TKIH, lebih bermutu, berkualitas, dan bisa melahirkan generasi-generasi penerus yang hebat-hebat. Dan nanti Bu Sofi saya harapkan, karena disingkatkan Bu Sofi jadi guru pergerakan, bisa ditularkan kepada teman-teman guru yang lain, meskipun kita tapi juga diterapkan juga, sehingga bisa merata. Meskipun statusnya tidak ada. Ya, pada kamu saya mohon maaf, tidak hanya sepertinya bergeni. Saat ini aku tahu itu dulu ketui, yang sombong kurir, sombong pemberitahuan, nanti kalau itu. Di jabatan satu bahkan udah terobong. Ya mudah-mudahan hal ini bisa berjalan dengan lancar, karena hari ini adalah momen yang istimewa bagi Bu Sofi dan bagi Ilham juga. Dan sebelumnya saya mohon maaf kalau ada salah kata dan maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mengaturkan. Semoga arahan dari Ketua Yayasan menjadi motivasi untuk Bu Sofi. Baik, sambutan yang kedua atau arahan dari pengajar praktik yaitu Bapak Udi Karyo Santoso kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu alhamdulillah di siang hari ini kita dapat berkumpul dalam nuansa sama-sama ingin mencerdaskan anak bangsa. Yang kedua, salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, di mana beliau telah mengantarkan kita kepada dunia pendidikan yang terbaik. Yang ketiga, saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ilham selaku Ketua Yayasan, yang mana kebetulan saya secara emosional sudah tahu Bapak Ilham dari kecil. Ketika saya tadi ketemu, bertanya Pak Yasin, iya Pak, betul. Karena dari kecil saya sudah tahu Pak Ilham, sehingga hubungan saya dengan Ilham lebih enak. Bapak Ibu, juga saya ucapkan terima kasih kepada PGB dalam grup gerak. Namun sebelum saya masuk ke CGB, Bapak Ibu paling takut Pak, kenapa CGB Pak? Bapak Ibu, seiring berkembangnya waktu, maka yang jelas sistem pendidikan itu juga berubah, atau lebih dikenal dengan kurikulumnya juga berubah, guru-gurunya juga berubah. Makanya ketika ada kalimat kalau boleh guru-guru kamu jadi meresahkan guru-guru juga mengikuti seiring perkembangan zaman. Pakai makhluk pakai HP pak anak-anak aja zaman. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada kepala sekolah, kepada rekan-rekan guru, kepada wali murid yang telah sudi hadir undangan dari Bu Sufi. Bu Sufi ini kamu istilah bahasa Inggrisnya Wonder Woman. Wonder Woman. Laki, lebih ini Wonder Woman. Maka pada kali ini pemerintah itu ingin merubah guru-guru. Jadi ketika kurikulum itu berubah, maka yang harus dirubah pemikiran guru-guru dulu.
dengan cara yang sekarang lebih dikenal, mungkin Bella sudah tahu, yang namanya kurikulum merdeka. Karena merdeka sehingga guru KBTB merdeka ini lebih fokus pada pembelajaran merdeka siswa. Guru lah tadi yang ditempa bagaimana sih pembelajaran yang merdeka kepada siswa itu. Ini Bu. Jadi pada kali ini, pada pembukaan kali ini saya berharap kepada Bapak Ibu, sekarang kita fokusnya itu kepada cita-cita atau visi dalam istilah di sekolah itu namanya visi. Pertanyaannya sekarang, mohon maaf nih, pertanyaannya sekarang, adakah di ruangan ini yang tidak punya cita-cita? Ada bos. Kontrol motor R3 cita-cita. Kenangan menjadi itu. Ada ya, semua mesti punya cita-cita. Adakah di ruangan ini yang punya harapan? Pasti. Adakah di ruangan ini yang tidak pernah bermimpi? Kita pasti bermimpi. Teman malam Pak. Ini. Sehingga apa? Pertanyaan kedua, pernahkah mimpi itu jadi kenyataan? Alhamdulillah ada yang sudah Pak. Tapi mimpi di jenderal. Beda lagi. Artinya apa? Antara harapan, mimpi dan kenyataan, sampai itu sejalan enggak? Harapan. Antara harapan dan kenyataan itu kan ingin sejalan. Ya. Seperti itu. Ya. Sama juga ketika ibu ini ada di sekolah ini. Mimpi ibu di sekolah ini mau dibuat apa? Mau diapakan sekolah ini? Bapak ibu, guru, Bapak ibu ada tahu? Ketua yayasan juga tahu mau diarahkan kemana? Sekarang seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, pada kali ini saya akan menyampaikan maksud dan tujuan saya di sini. Maksud dan tujuan saya di sini, kemarin saya ke Pak Sarbini, di sana diskusi juga, lama lebih 1 jam. Alhamdulillah, ternyata banyak masukan-masukan yang muncul justru dari guru-guru. Pak Sarbini kalau tidak dikontrol, maka Pak Sarbini dibully oleh guru. Peran guru di sekolah jadi kontrol. Pak Sarbini tambah ini Pak, kurang ininya Pak, tambah ininya. Nah kontrol inilah yang membuat Pak Sarbini ini akan menjadi lebih. Pak Sarbini menggali potensi sekolah itu apa, potensi gurunya apa, digali Pak Sarbini. Maka Pak Sarbini menemukan Pak Sarbini yang sebenarnya. Ini yang dibutuhkan. Jadi tujuan saya di sini Bapak Ibu ingin menggali potensi yang ada pada guru, yang ada di sekolah maupun potensi yang ada di masyarakat. Nanti gali yang lebih dalam, musuh. Itu ya, itu ya. Kalau Ibu Sufi bisa bawakan kalimat rumpah biasanya kan? Bapak Ibu ya, mohon maaf, mereka benih ulangan tadi. Benih ulangan. Jika sampean pun terus kalimat nikah dia.
Saya bacakan, jika memimpikan kita memimpikan murid-murid yang ini. Bisa ketik kan? Ya. Ya langsung ketik. Bisa diketikkan. Ya. Tidak, makanya langsung diketikkan di situ, bisa kan? Langsung ketikkan di filenya. Nah, langsung ketikkan di dalam. Nah, begitu ya. Ibu, kita sama-sama. Yang paling murid, udah nama tadi kan putaran sampean ini kan? Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Yuk. Yang pandai. Yang pandai Bu, ditulis. Berkarakter. Ditulis Bu. Berakhlak mulia, berkarakter yang baik gitu. Ada lagi Bu? Mandiri Pak. Mimpi itu apa ya? Kita memimpikan murid-murid itu seperti apa? Betul dia murid gula pernah boleh di rumah, jadi kalau jangan boleh. Betul dia Satu orang pintar atau apa? berketik Bu. Ada lagi? Ada? Lanjut kedua ya, numpangnya ya. Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Generasi terus bangsa. Apa Bu? Murid sampean, potong sampean. Sampai kata aja sih potong sampean nikah, bekal nikah lagi. Percaya ya? Harus bangsa. Apa? Jadi guru bagi murid apa? Ketua yayasan online. Boleh, yayasan boleh. Ketua yayasan boleh. Oh ya. Sekali lagi kita percaya bahwa murid adalah penerus bangsa. Apa lagi? Kita percaya bahwa murid itu punya potensi. Percaya nggak juga? Setiap murid ada plus minusnya, jadi bisa digali. Ya, kita percaya kalau murid punya potensi. Oke. Bisa digali. Apalagi kerja apa yang boleh, dia potong sampean dia boleh sampean. Ada lagi? Inilah ketika saya menggali, hanya menggali, tapi dasar. Menggali yang lebih dalam nanti PP-nya. Oke. Yang ketiga, ini kan kudu nyambung nih jawaban dari nomor Ya. dua. Di sekolah kita mengutamakan apa? Di sekolah mengutamakan apa? Guru, silakan. Kalau dulu Pendidikan karakter. enggak Akal, oke, nyambung juga. Apa? Mengutamakan, berarti mengutamakan. Nanti yang diutamakan karakter kan lagi? Mengutamakan. Siap. Nomor 4. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan adalah pertama dan utama untuk anak, Pak. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang layak. bahwa saya punya hak mendapatkan pendidikan, begitu? Tulis apa lagi? Jadi guru pas tak aja, murid nyatanya gue tahu yang ada bukan biar kok mana aja dari begitu ya. Karena saya punya hak, semua orang. Ilustrasi ya. Ya. Punya hak ya. Ibu punya kewajiban untuk. Oke, selanjutnya untuk warga sekolah.
kita warga di sekolah ini yakin untuk apa sekolah ini? Punya keyakinan apa untuk sekolah kita punya? Mimpi kita ada mimpi kan? Apa nih kami mimpi kita ada? Kita warga sekolah. Untuk mengembangkan prinsip Yakin untuk mengembangkan kita warga di sekolah yakin untuk mengembangkan dirinya. Yakin dah Bu? Halo. Hai. Halo, halo. Hai hai. Yakin ya? Kita warga di sekolah ini yakin untuk mengembangkan dirinya. Oke. Yakin untuk mengembangkan sekolahnya. Yakin. Apalagi Warga sekolah ini paham. yakin untuk selalu bergerak. Yang penting kan dulu bergerak. Yakin akan selalu bergerak. Mengembangkan kemampuannya. Itu ya. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Kita dan warga sekolah ini paham bahwa antara harapan dan kenyataan tidak sama. Ya, ada enggak? ada Banyak kan? khususnya untuk orang tua Ya, murid. sekarang kenyataan yang sebenarnya apa? nyatanya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Oh, apa ya? Sehun. Tidak punya sekolah sendiri. sekolah belum punya kebanggaan sendiri. Lagi yuk. Betul. Paham bahwa sekolah ini butuh yang lain itu wali murid itu bagus ini. Lara toleh juga na. Enggak apa pokoknya kan ganti. Siapa tahu di kita tidak sesuai ternyata ademu. Apa tapi PR sebenarnya. Ya, artinya waktu itu kita dalam bangsa sekolah itu paham bahwa sekolah ini milik kita dan bersama-sama untuk memajukan sekolah. Jadi pertama yang harus dimajukan dirinya dulu, dirinya Bapak Ibu itu dimajukan berkembang. Setelah itu pembelajarannya juga dikembangkan. Setelah itu maka sekolahnya seperti itu. Sarannya perlu enggak Pak? Nanti Pak Ilham akan jawab sendiri. Ini takut penculik. Bapak Ibu, untuk lebih dalam menggali saya nanti Bu Lufi, saya hanya dasar-dasarnya saja. Paling tidak Bapak Ibu ke depan ada prakarsa, ada keinginan kuat Bapak Ibu untuk berubah, atau disebut dengan prakarsa perubahan. Tadi setelah saya pancing dengan kalimat-kalimat rumpah kan sebenarnya ingin berubah kan? Ingin ada prakarsa perubahan. Bentuk detail prakarsa itu seperti apa sih nanti di sekolah ini? Bu, jadi rasa demikian dari saya. Nanti saya bisa diskusi Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih disampaikan masa Bapak Yuni Kamil Santoso. Langsung saja untuk memberikan waktu kami persilakan kepada Ibu Suti kira-kira 1 jam, minimal 1 jam. Tak basah. Tinggi karena waktunya yang dibutuhkan 1 jam. Kalau bisa dipercepat Pak. Kepada Ibu Suti silakan. Kan saya nyose Pak. Nyaman, mereka jangan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'mah wa yuwafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Doni Santoso selaku pengajar praktek guru penggerak angkatan 7. Yang terhormat Ketua Yayasan Bapak Ilham Rizky Yasin. Yang terhormat Ibu Kepala TK Ilham, Ibu Rusdiana, dan rekan-rekan guru sekalian beserta wali murid dan peserta didik kami yang kami cintai sayangi. Selawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih beliau membawa kita dari alam kejahilian menuju alam yang terang benderang yang dengan adanya agama Islam. Langsung saja mempersingkat waktu. Di sini saya merupakan CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Pamekasan, dan di Kecamatan Pegandaran ini untuk TK Ilham hanya saya sendiri untuk lembaga TK, dan ini merupakan pendampingan yang kedua dari Bapak Doni. Di sini saya akan memaparkan tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Sebelum kita melanjutkan ke visi apa yang dicita-citakan oleh lembaga atau sekolah kita, di sini dulu waktu kita kecil, kita pernah ditanya mengenai cita-cita. Pertanyaan yang sering diajukan adalah sama seperti halnya anak kecil yang sekarang. Kelak jika kalian besar ingin jadi seperti apa? Pada masa itu, pada masa anak-anak sekarang ini juga, sebagian besar dari kita dapat menjawab dengan percaya diri. Kita menjawabnya dengan bersemangat tentang profesi yang ingin kita geluti di masa depan. Sama seperti anak kecil sekarang, Kak mau jadi apa? Kalau ditanya tentang profesi, mereka pasti menjawab pengen jadi dokter, pengen jadi polisi, pengen jadi guru, pengen jadi tentara, gitu katanya. Setiap anak-anak ditanyakan tentang ingin jadi apa, pasti jawabnya tentang profesi. Nah, kita tuh belum tahu hal itu dapat dicapai atau tidak. Seperti itulah visi. Visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Visi memang belum terjadi saat ini, namun begitu kuat kita inginkan untuk terwujud di masa depan. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita merencanakan dan menjelaskan upaya-upaya mewujudkan visi tersebut. Sebelum lanjut ke visi lembaga, apa itu visi? Visi merupakan suatu tulisan yang di dalamnya terdapat harapan, impian maupun cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu lembaga atau instansi. Jadi, pastikan kalimat yang digunakan memiliki makna sehingga ketika membacanya akan memberikan semangat dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Seperti misalnya kalimat tumpang sudah tadi dijawab, itu untuk visi sekolah kita. Visi sekolah untuk TK Ilham membantu peserta didik berakhlak mulia, cerdas, kreatif, dan sehat.
apakah itu sudah terlihat atau nampak untuk anak didik kita? Nampak. Sudah, Bu. Nampak. Berakhlak mulia. Di Ya, sini insya Allah, Bu. banyak contohnya seperti sopan santun, mengajarkan anak juga untuk setiap datang ke sekolah bersalaman dengan menggunakan dua tangan. Begitu juga dengan pulang. Ketika juga antri sebelum masuk kelas, anak-anak juga sudah dibudayakan untuk antri agar tidak terjadi dorong-mendorong. Cerdas. Semua orang tua ingin anaknya cerdas, termasuk gurunya juga ingin anaknya cerdas. Usaha guru untuk membuat anak cerdas, memberikan pembelajaran yang diminati anak, karena di sini adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi guru tidak menentukan pembelajaran apa yang harus dilakukan. Kreatif untuk anak ini sudah terlaksana apa belum untuk di TK sini? Misalnya ada pinjer penting, ada melipat, 3M. 3M, gunting, menempel dan mewarnai. Ya. Kreatif. Nyanyian sudah mulai itu Pak, sudah mulai banyak nyanyian baru. Ya, tergantung dari tema Ini temanya. baru untuk lebih fokus. Visi ini dibuat Sufi. Enggak, maksudnya terkait dengan JGP ini. Dan laporan yang di JGP ini. Enggak. Kan kita membahas visi di sekolah dulu. Visi sekolah dulu. Oh gitu. Enggak, punya saya nanti ada di bawahnya. Iya, ini visi yang di Lanjut. sekolah. Sip. Lanjut. Mungkin jangan buka sesi keuangan dulu. Enggak, lanjut. Selanjutnya yaitu sehat. Setiap orang pasti menginginkan kesehatan. Tidak ada yang ingin sakit-sakitannya, pasti ingin sehat. Nah, dari visi sekolah yang telah dibuat di TK Ilham, apakah ini sudah bisa menggerakkan hati orang setiap yang membacanya? Setiap sekolah itu pasti dilihat dari visinya. Untuk wali murid yang sekolah dilihat dari visinya. Visinya TK Ilham loh seperti itu, bagus. Setiap membacanya itu, orang yang membacanya saja itu tergugah hatinya untuk masuk ke TK Ilham. Jadi diusahakan apa yang menjadi visi yang sudah dibuat oleh lembaga sekolah itu menjadi impian atau harapan dari guru maupun wali murid untuk dicapai, bukan hanya waktu di TK, tapi untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang. Di sini saya membuat visi yang dari JGP berdasarkan dengan kurikulum Merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila, di mana di dalamnya ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Di dalamnya ada beriman dan bertakwa, ada akhlak beragama, ada akhlak pribadi, ada akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Yang mandiri, pemahaman diri dan situasi, regulasi diri. Yang keempat, bernalar kritis. Anak sekarang itu diharuskan untuk bernalar kritis mulai dari anak usia dini. Gimana caranya ketika ibunya memberi penjelasan, anak itu selalu menyela, artinya bertanya. Untuk memancing anak membuat pertanyaan yang kritis, bukan hanya gurunya menjelaskan sudah paham Bu, tapi
Tapi setelah diberikan tugas, bilangnya tidak tahu, Bu. Nah, itu anak-anak sekarang diusahakan untuk mampu bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisa dan mengevaluasi, merefleksikan dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Berkebenekaan global yaitu mengenal dan menghargai budaya. Budaya itu budaya yang ada di lingkungan sekolah, jangan jauh-jauh ke budaya yang ada di Indonesia, tapi budaya yang ada di desa Pegantenan yang biasa anak kenal. Komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman berkebenekaan, berkeadilan sosial, bergotong royong ini saling tolong menolong. Yang sekarang ini kalau di perkotaan gotong royong itu sudah semakin menipis, makanya untuk kurikulum merdeka ini gotong royong ini dimasukkan agar tetap gotong royong di masyarakat itu tetap terlaksana, karena sudah terkikis oleh zaman. Gotong royong ini sudah tidak ada lagi. Kalau tidak ada uang, mereka tidak akan bekerja, jadi tidak ada gotong royong lagi. Diusahakan untuk kurikulum merdeka ini gotong royong ini untuk diperkuat kembali. Yang terakhir yaitu kreatif, menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Ini bukan cuma hanya kepada murid, tapi juga kepada guru, agar pembelajaran dalam kelas tidak monoton. Artinya tidak hanya setiap harinya itu aja yang diulang. Jadi guru itu harus kreatif, inovatif. Kita sudah mengenal internet, di berbagai banyak media sudah banyak menyediakan bermacam-macam inovatif kreativitas untuk anak usia dini. Jadi diusahakan untuk gurunya berkreasi, bukan hanya mengulang yang telah ada, tapi berkreasi agar anak tidak bosan tiap harinya. Bagaimana guru itu menjadikan lingkungan sekolah itu aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid, sehingga anak itu tidak keburu-buru untuk pulang. Artinya dia betah berada di sekolah karena gurunya kreatif dan inovatif. Itu yang diusahakan untuk sekarang. Jadi tidak hanya itu saja yang dikerjakan guru atau diajarkan kepada murid. Visi yang saya buat dari guru penggerak, yaitu saya mengambil dari visi sekolah, hanya menambahkan yang sesuai dengan profil belajar Pancasila, yaitu mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, kreatif, mandiri, inovatif, dan berbudaya sesuai dengan profil belajar Pancasila. Yang berakhlak mulia itu seperti tadi contohnya sudah dipaparkan. Kreatif juga anak bisa melakukan meningkatkan pembelajaran yang sesuai dengan minatnya. Mandiri, di sini diusahakan anak bisa mandiri dari sejak dini. Jadi ketika pembelajaran sudah berlangsung, anak tidak tahu, itu diusahakan untuk tetap berada di kelasnya, bukan keluar untuk memanggil orang tuanya. Jadi apapun hasilnya anak, mau jelek, mau bagus, itu anak harus bisa mandiri. Bagaimana orang tuanya menerangkan kepada anak kalau sudah dalam kelas, bundanya harus di luar, tahu atau mau bertanya kepada gurunya. Jadi jangan semuanya masuk ke kelas, gurunya, ibunya, anaknya datang ke orang tuanya keluar, dijelaskan sama ibunya. Kalau dalam kelas bertanya sama bu gurunya, jangan ibunya ikut masuk dalam kelas mengerjakan tugas anaknya. Jadi anaknya diusahakan untuk mandiri dari sejak usia dini. Jangan sedikit-sedikit dibantu, Itu kapan anak bisa mandirinya? Jadi kalau dalam kelas kita serahkan kepada gurunya. Nanti kalau misalnya anak tidak mengerti, bisa diulang kembali di rumahnya. Jadi buku atau kegiatan anak itu jangan hanya ditaruh dalam tasnya, tapi dibuka pelajaran hari ini apa dari gurunya. Nah kalau misalnya anak tidak tahu, nanti
nanti orang tuanya juga membantu menerangkan penjelasan kepada anaknya. Berbudaya, di sini berbudaya itu anak mengenal budaya yang ada di lingkungan Pegantengan, di desa Pegantengan atau desanya sendiri. Apa sih budaya yang ada di desa Pegantengan? Seperti misalnya ada Isra Mi'raj, itu kan, ada Maulid Nabi, itu budaya yang ada di Pegantengan. Tidak usah jauh-jauh ke budaya luar. Yang penting anak mengenal budayanya sendiri. Jadi dia bangga dengan budayanya sendiri, jangan mengambil budaya orang lain. Misalnya kalau di sini masih ada kerapang sapi, itu namanya juga budaya yang ada di Pegantengan. Biasanya di sini ada kerapang sapi. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang ada 6 tadi itu, yang bergotong royong, itu merupakan profil pelajar Pancasila. Bagaimana caranya visi guru penggerak ini menjadi kenyataan? Harus berkolaborasi dengan semua pihak. Ada yayasan, ada kepala sekolah, guru yang melaksanakan, juga warga sekolah, wali murid, dan juga murid tentunya. Kalau misalnya anaknya pengen mandiri, berarti wali murid juga harus berkolaborasi dengan gurunya. Apapun yang terjadi dalam kelas, wali murid tidak boleh masuk ke dalam kelas agar anaknya belajar untuk mandiri. Nah, bagaimana caranya menyusun visi? Di sini ada inquiry apresiatif, merupakan sebuah paradigma sekaligus model manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologi dan pendidikan positif serta pendekatan berbasis kekuatan. Untuk mewujudkan sebuah visi diperlukan pendekatan atau rancangan sebagai bentuk prakarsa atau perubahan yang dapat dituangkan dalam kanvas bagja. Di sini untuk merumuskan sebuah visi ada yang namanya kanvas bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Dengan menggunakan kanvas bagja diharapkan dapat menjadi acuan untuk langkah pembelajaran selanjutnya. Bagja buat B, buat pertanyaan. A, ambil pelajaran. G, gali mimpi. J, jabarkan rencana. A, yaitu atur eksekusi. Nah, di sini tahapan bagja dalam inquiry apresiatif ada 5. Yang tadi buat pertanyaan. Pertama itu buat pertanyaan dulu. Ini jabarannya seperti ini. Prakarsa perubahan, yaitu saya buat prakarsa perubahan meningkatkan minat belajar anak agar berkembang secara optimal melalui kreativitas atau keterampilan. Kenapa saya ambil kreativitas atau keterampilan? Setiap anak saya kasih keterampilan atau kreativitas seperti halnya melipat saja. Ketika gurunya sudah memegang kertas lipat, mereka itu senang. Ada keterampilan baru. Setelah diajarkan, kertas lipat dibagikan, mereka bilang, Bu, saya tidak tahu, Bu, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Nah, itu kenapa saya mengambil prakarsa perubahan untuk kreativitas anak. Padahal gurunya sudah mencontohkan, tapi anak selalu bilangnya tidak tahu, karena anak itu pengennya berkreasi tapi cepat, jadi gurunya yang membuat. Nah, dari prakarsa perubahan yang saya buat, yaitu yang dari tahapan bagja, ada buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama itu cukup satu atau tidak banyak-banyak, yang penting apa yang kita inginkan itu terwujud. Saya buat pertanyaan, bagaimana cara yang efektif untuk meningkatkan minat belajar anak melalui kreativitas. Menurut ibu guru,
dari pertanyaan ini mau dijawab seperti apa? Bagaimana cara yang efektif untuk meningkatkan minat belajar anak melalui kreativitas? Belajar sambil bermain. Contohnya siapa itu? Di sini saya tulis bagaimana cara yang efektif untuk meningkatkan minat belajar anak melalui kreativitas, yaitu tindakannya memberikan pelajaran kreativitas yang bervariasi sesuai dengan tema. Artinya setiap tema itu diusahakan anak punya kreativitas. Dalam 1 minggu tema itu sudah berganti. Jadi dalam 1 minggu tema berkreativitas itu harus ada pada anak. Jadi anak tidak hanya membaca dan menulis saja, mewarnai. Jadi kreativitas yang lain itu juga diterapkan dalam 1 minggu itu. Ya, sesuai dengan subtema yang berlangsung pada minggu itu. Yang kedua, berkoordinasi dengan orang tua anak agar melakukan praktikum sederhana di rumah. Artinya, setiap kita melakukan kreativitas di sekolah, di rumah juga diulang kembali. Jadi kan di sekolah bilangnya kan anaknya bilang, "Bu, saya tidak tahu." Nah, tidak tahunya itu gurunya yang mengajarkan. Nanti hasil kreativitas anak itu biasanya diberikan kepada anak, nanti dipelajari kembali. Tadi diajarkan apa sama gurunya, di rumah juga dipraktekkan agar anak di sekolah juga siap kalau ada kreativitas selanjutnya. Yang ketiga yaitu memberikan apresiasi pada setiap hasil kreativitas anak. Anak yang mendapat apresiasi ini anak yang mandiri, artinya dia itu membuat sendiri. Walaupun juga jelek hasilnya, yang penting dia itu tangannya mau bergerak untuk berkreativitas sendiri, bukan hanya diam, mendengarkan dan bilang tidak tahu. Lebih baik itu tangannya bergerak, menghasilkan kreativitas walaupun tidak bagus atau tidak sesuai harapan, gurunya akan memberikan apresiasi, tidak akan menilai kekurangan anak. Setiap guru itu tidak akan menilai kekurangan anak, pasti gurunya akan bilang ini bagus. Hasilnya ditingkatkan kembali, belajar di rumah. Itu yang untuk B pertama, yaitu buat pertanyaan. Yang kedua yaitu ambil pelajaran. Setelah kita buat pertanyaan, kita bisa mengambil pelajarannya. Pertanyaannya saya buat, kreativitas apa saja yang membuat anak tertarik? Biasanya apa saja yang membuat anak tertarik untuk berkreasi sendiri? Yang kedua, bagaimana memotivasi anak agar tidak gaduh saat membuat kreativitas. Biasanya kan anak itu kalau sudah dikasih kreativitas, mereka itu akan temannya mencari gambaran yang lain atau tidak teriak sama gurunya tidak tahu. Yang ketiga, kreativitas apa yang paling mudah dilakukan oleh anak? Saya mengambil tindakan meminta anak untuk menyebutkan kesukaannya dalam berkreativitas. Setiap anak itu pasti punya kreativitas sendiri-sendiri. Apa yang ingin mereka buat? Setiap anak itu pasti tidak sama. Saya ingin membuat perahu, saya ingin membuat mobil. Nah, itu juga dilakukan untuk esok harinya. Jadi setiap keinginan anak kita usahakan untuk tercapai. Yang kedua yaitu meminta anak untuk mencoba membuat kreativitasnya sendiri. Artinya anak harus biar tidak gaduh, anak tetap harus duduk di kursinya dengan berusaha membuat kreativitasnya sendiri. Jadi gurunya tidak berusaha membantu, tapi memberikan contoh di depan bagaimana caranya membuat kreativitas dan dilakukan oleh anak secara mandiri. Yang ketiga yaitu meminta anak untuk menyampaikan pendapatnya, kreativitas apa yang paling disukai. Nah, setelah kita membuat kreativitas hari itu, nanti gurunya akan bertanya apa kreativitas yang paling disukai oleh anak. Misalnya pada hari itu kita membuat perahu. Dari perahu itu apa yang mereka sukai? Apakah setelah jadi, atau karena waktu melipatnya, atau karena dia itu melihat kertas lipatnya, atau dia mau membuat perahu dari plastisin, atau membuat perahu dari balok-balok. Itu biasanya anak
bisa menjawabnya dengan kesukaannya sendiri. Yang ketiga yaitu setelah ambil pelajaran ada G yaitu gali mimpi. Nah setelah gali mimpi itu kita berandai-andai jadi guru. Kalau misalnya anak didik saya sudah kreativitas, apa yang saya harapkan di masa yang akan datang? Nah, di sini pertanyaannya, anak yang mampu berkreasi sesuai dengan bakat dan minatnya. Ini saya berharap mimpi saya, anak bisa berkreasi sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang kedua, anak memiliki kemampuan mengembangkan diri dengan berbagai media. Artinya, anak itu bisa berkreasi bukan hanya dengan satu media. Dia itu dengan media apa saja dia itu bisa. Misalnya dengan tanah liat itu lempung itu ya, misalnya juga dari plastisin itu sebagai media-media yang lainnya. Yang ketiga yaitu anak yang memiliki berbagai prestasi. Mimpi saya itu kelak anak itu bisa berprestasi karena hasil keterampilannya sendiri. Jadi mimpi saya itu kelak anak itu bisa sukses dan berprestasi dengan kreativitasnya atau keterampilan yang dimiliki anak sejak usia dini. Jadi dia itu bisa sukses kelak setelah dia terjun ke masyarakat. Tindakan dan penyelidikan satu yaitu berkolaborasi dengan wali murid. Wali murid seluruhnya karena wali murid ini merupakan warga sekolah. Agar mendukung dan memfasilitasi anak agar dapat mengembangkan minatnya. Jadi apa yang menjadi keinginan anak atau kreativitas anak di sekolah juga disiapkan, di rumah juga difasilitasi. Jadi pembelajaran itu tidak hanya berhenti di sekolah, tapi lanjut sampai ke rumah dengan fasilitas dan dukungan dari orang tua. Yang kedua, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan guru untuk melengkapi sarana dan prasarana. Nah, ketika kita gurunya mau berkreasi sebelum pembelajaran berlangsung, apa kreativitas yang ingin kita lakukan? Kita koordinasi dulu atau berkolaborasi dulu dengan kepala sekolah. Ada tidak sarana dan prasarananya? Misalnya kita membuat apa gitu dari kertas atau dari daun-daunan, dari kapas, kita sebelumnya harus menyiapkan sarana dan prasarananya. Yang ketiga, memberikan semangat dan motivasi kepada anak serta memberikan hadiah kecil agar mendorong anak lain untuk berprestasi. Artinya di sini anak berkreativitas sendiri mendapatkan hadiah atau reward dari gurunya meskipun hanya dikasih bintang 4 atau dikasih tepuk tangan. Anak-anak itu sudah senang kalau anak-anak TK. Nah itu juga akan mengundang anak-anak yang lain untuk mampu berkreasi juga. Jadi kita memberikan mereka tepuk tangan atau bintang. Yang lain juga siapa yang mau dapat bintang 4 juga bisa berkreasi. Jadi diharapkan anak juga terpengaruh dengan mereka yang sudah bisa, bukan malah berdiam diri hanya meminta bantuan ke teman yang lainnya. Yang keempat yaitu jabarkan rencana. Di sini ada pertanyaan, bagaimana pelaksanaan pembelajaran kreativitas yang menarik? Tindakan atau penyelidikannya membuat perencanaan pembelajaran kreativitas yang menarik dan bervariasi. Nah ini adalah tugasnya guru. Bagaimana kreativitas yang menarik itu agar anak merasa senang ketika melakukan kreativitas, itu adalah tugasnya guru. Sekarang sudah banyak media-media internet yang bisa menyiapkan atau memfasilitasi kita dengan berbagai inovasi. Yang kedua yaitu mempersiapkan fasilitas pendukung seperti media dan alat peraga. Ketika anak sudah mau berkreativitas, jadi guru harus menyiapkan berbagai media dan alat peraganya agar anak tidak merasa bosan ketika berkreativitas. Yang ketiga yaitu mempelajari berbagai inovasi kreativitas yang menarik melalui internet.
Yang keempat, meminta dukungan dari semua pihak yang terkait. Pihak yang terkait itu ada kepala sekolah, kepala yayasan, guru, wali murid. Karena bagaimanapun anak itu lebih dekatnya sama orang tuanya daripada gurunya. Gurunya hanya beberapa jam di sekolah. Jadi untuk dukungan itu diperlukan juga oleh orang tuanya. Yang terakhir yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang dapat memberikan pembelajaran kreativitas? Yang kedua, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar pembelajaran aktivitas tetap disukai anak? Yang ketiga, siapakah yang membuat evaluasi tentang tingkat keberhasilan anak? Tindakan atau penyuntikannya, yaitu semua guru harus mampu memberikan pembelajaran yang menarik agar anak tidak mudah bosan. Yang kedua, kepala sekolah mengawasi dan memonitor kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, rekan sejawat memberikan umpan balik terkait pembelajaran kreativitas sebagai bahan evaluasi pada kegiatan berikutnya. Refleksi di sini ini ada penting setiap harinya. Artinya refleksi ini umpan balik dari sesama rekan guru. Misalnya saya hari ini membuat kreativitas dari plastisin, membuat boneka dari plastisin. Misalnya seperti itu. Nah, kita itu meminta umpan balik dari teman guru yang lain. Apa sih kekurangan saya waktu memberikan kreativitas dengan plastisin? Apa yang harus saya tingkatkan? Apa kekurangan saya? Itu perlu untuk dilakukan oleh seorang guru agar pembelajaran selanjutnya lebih baik. Itu yang bisa saya sampaikan dari visi dan prakarsa perubahan. Visi dan prakarsa perubahan sekolah dengan mengubah prakarsa perubahan dengan bagja yang saya jelaskan tadi. Kalau ada pertanyaan, silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Sufi yang telah memaparkan materi tentang visi dan prakarsa perubahan di sekolah Etika Ilham pada tahun ini. Untuk kita lanjutkan pada sesi tanya jawab. Saya persilakan mungkin satu pertanyaan langsung dijawab saja Bu ya. Atau dua pertanyaan ditampung dulu baru dijawab dua. Ya. Silakan Ibu guru atau wali murid yang mau bertanya tentang visi yang dipaparkan Ibu Sufi tadi dan prakarsa perubahan yang telah dibuat Ibu Sufi. Monggo silakan Ibu. Mungkin dari ibu dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sofi itu kan ikut guru penggerak ya Pak ya. Ini kami cuma hanya guru mengajar, nggak tahu apa itu guru penggerak. Terus itu lagi, apa bedanya kurikulum K13 dengan kurikulum merdeka itu? Cuma itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Baik, Ibu Suti. Ini pertanyaannya
mengenai kurikulum ya. Perbedaannya kurikulum 13 dengan kurikulum merdeka itu apa? Terima kasih Bapak Ibu. Pertanyaannya yang pertama, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa seiring berkembangnya zaman, maka pola pikir manusia ataupun siswa juga berbeda satu, sehingga ketika terjadi pandemi dalam negara situasi sulit, pembelajaran tidak berjalan dengan lancar, maka ada sebuah kebutuhan kita tetap belajar dengan diferensiasinya. Guru membuat RPP atau kurikulum yang sederhana, jadi atau dikenal dengan prototipe istilahnya. Itu sebenarnya. Tetapi seiring perkembangan zaman, maka ada beberapa hal yang berubah dan harus diubah oleh dengan mindset guru terhadap kurikulum ini. Salah satunya adalah kurikulum merdeka. Ada beberapa perbedaan yang ada di kurikulum merdeka itu, karena saya sudah melaksanakan. Yang pertama dari sisi rapor, misalnya di rapornya itu apa yang dulu lagi, tapi tidak sama persis. Terus sekarang ada beberapa pembelajaran yang digabung, IPA IPS jadi IPAS. Jadi seperti itu. Terus yang selanjutnya pada pembelajaran Bapak Ibu, kecenderungan di sekarang itu Bapak Ibu itu untuk tidak menjadi pemimpin pembelajaran saya seorang inspektur upacara itu tidak, tapi pemimpin pembelajaran ibu itu yang mampu menggali kemampuan atau potensi siswanya. Lama buat ini kemana? Ya gimana? Tapi pertanyaannya, apakah cara menggali ibu itu sudah sesuai dengan harapan dan perkembangan zaman? Maka dari kurikulum merdeka itu bagian dari untuk membantu Bapak Ibu fakta-fakta lapangan yang ada. Seperti itu. Ibu sadar nggak kadang-kadang ibu itu dari mana yang saya tahu ini? Karena begitu. Jadi pernah nyari apa? Karena begitu. Padahal ibu jangan bilang siapa tahu. Ya, maka perkembangan zamannya itu berbeda. Dari mana caranya ibu menggali memang tahu dari mana apa manfaatnya, tak bahaya, bisa seperti itu. Ini sekarang seperti ini model-model pembelajaran. Ada pertanyaan lain? Ada ya? Kalau tidak ada, saya hanya menguatkan saja ya Bapak Ibu. Pak, kok ada visi sekolah, ada visi guru penggerak. Jangan mana yang benar. Kalau ada pertanyaan itu, ini saya jawab dengan yang disebut dilema etika. Pada hanya visi yang dibuat oleh guru penggerak ini adalah visi si update mengikuti perkembangan zaman, mengikuti cara belajar yang nyaman dan aman sekarang berjalan. Tetapi kalau kita gali visinya ibu itu seperti yang ibu katakan tadi kan? Halo, karakter ada ya? Terus lagi apa lagi? Kreatif ada lagi. Kira-kira yang belum ada ini apa? Ayo kita sama-sama.
Maksudnya kan begini kumpul ini. Belum ada Bu. Kreatif ada ya? Kreatif, inovatif. Kreatif inovatif beda ya? Ada inovatif? Ada. 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 Apa lagi? Yuk. Sebelum ditutup, ada lagi. Lihat kok visinya ya. Ada enggak visi yang dibuat Bu Sufi ini belum mewakili yang ada di sekolah ini? Inovatif itu ada? Bukan sekolah ini sekarang. Yang punya ibu gitu. Ada. Iya. Iya. Justru visi ini harus menggali dari Bapak Ibu. Perubahan apa? Prakasa perubahan apa yang akan dituangkan dalam visi ini? Yuk, silakan apa lagi? Ada yang kurang itu? Kira-kira berbudaya. Ya. Apa itu? Maksudnya prestasi gitu. Bermutu itu maksudnya prestasi. Apa Bu? Ayo, silakan ayo. Silakan. Peserta didik yang kreatif itu sudah lihat Prestasi ada. Mandiri ada. Nah. Sekolahnya itu bonafit gitu loh Pak. Maksudnya apa ya? Oh, layak jual sekolahnya. Iya, jadi kan bisa jadi saingan antar Iya, sekolah gitu. untuk Bahkan kecamatan kalau kota udah gitu. bermutu kan, oh ini TKN HAM loh, udah bermutu, udah. Bermutu ya. Bermutu. Jangan-jangan tidak bermutu ya? Kalau bisnis. Jadi punya daya saing yang tinggi gitu loh. Nah, tidak maksud Bu, halo. Maksudnya galinya ini sampai Dimasukkan. Dimasukkan Ditambah ini, tambah sini. berarti dia berhasil Jadi biar bonafit sekolah. inovatif, bermutu dan berbudaya. Inovatif, bermutu dan berbudaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa kalau visi? Visi. Adakah prestasi yang sudah TK ini dapatkan? Wah, Mana prestasinya? Banyak Pak. bermutu atau berprestasi. Iya bermutu. Bermutu itu Kita kan akan menggali nih Bu. Ya. Kalau memang prestasi itu sebuah hal yang sudah digali, tampilkan. ya itu sudah masuk bermutu itu prestasi itu Bermutu sudah. itu prestasi ya? Iya. Bermutu prestasi. Apa ada prestasi aja ya? Prestasi. Iya boleh. Prestasi ya. Apa gimana? Ayo apa lagi? Silakan tuh gali lagi Bu. Apa Bu? Yang belum. Kan visi ini kan planning tuh Mas. Misi itu hanya harapan ke Harapan. depan. Punya planning gitu. Rencana. Supaya kita lah. Iya. Mari Ibu. Kita ini lembaga ada punya. Saya berprestasi tapi lembaga ini. Prestasi itu banyak Pak. Kalau bermutu itu untuk gurunya. Nah, Untuk sekolah kan. Sekolah. prestasi sekolah gitu. Iya. Boleh. Siap, mantap. Bu Sufi ingat ya? Jadi ini hasil galian ya. Iya. Hasil galian. Yang temuan itu Pak. Hasil galian. Iya. Semangat. Ada lagi Bu? Kalau saya baca sebelum ditutup membutuhkan peserta didik yang Mulia, mulia, kreatif, mandiri, inovatif, berprestasi dan berbudaya. Ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Harus ditulis sesuai dengan profil baca Pancasila. Bu, coba dicek lagi apakah sesuai dengan yang ada di apa profil. Ya, nanti kita cek. Sudah ada semua Bu. Teorinya dengan tata lapangannya seperti apa? Yang ini visi ya.
murid tanpa permisi langsung. Ya, Tak langkong pada sekisonyo sowe Pak. Pasaran kita cukup. udah ya. Ya. Eh, Permisi. 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 Kita nggak permisi. Iya. Bapak Ibu, sebelum saya tutup, saya simpulkan bahwa visi misi itu didapat dari hasil gali potensi, kemampuan, sarana dan prasarana dan segalanya yang ada di sekolah. Bapak Ibu jangan niru visi saya di sekolah. Iya. Misal, saya bomnya besar, ibu kenapa bomnya misal seperti itu? Sudah deh. jadi visi misi itu dibuat atau dibentuk dari hasil gali temuan yang ada di sekolah, sehingga nanti sekolah memunculkan sebuah prakasa perubahan seperti itu. Iya. Jadi Bapak Ibu, pada kali ini Bu Sufi ini akan berbagi dengan Bapak Ibu bagaimana sih visi di guru penggerak yang Bu Sufi buat, bagaimana seharusnya visi yang ada di sekolah itu. Makanya kan tadi banyak tambahan kan? Ya. Nah, ini berarti hasil galian. Siapa yang membuat visi? Kalau gitu siapa yang membuat visi di sekolah? Ya warga sekolah. Guru Bang. Udah berwayas, udah wali murid ya, seperti itu dong. Gampang berpikirnya seperti itu. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan diskusi ini terkait dengan visi guru penggerak ini bermanfaat bagi guru penggerak, bagi sekolah, bagi yayasan, sehingga sekolah ini dapat lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sesi ini sudah selesai, sesi tanya jawab. Untuk pemaparan atau diskusi hari ini, saya sebagai moderator, bila kala ada kekurangan baik dari tingkah laku maupun kata-kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Baik, kita tutup acara ini dengan pembacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam